selamat berjumpa dengan saya, Uryansari Moherini Kusuma Winahyu, sebagai pengampu mata kuliah Kalkulus 1 atau Kalkulus Fungsi Satu Variabel pada program Sarjana Matematika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. Nah, kali ini, ya pada pertemuan ini kita akan mempelajari ruang lingkup materi yang akan dipelajari dalam kuliah ini. Ya, jadi saya akan punya 3 agenda di sini. Pertama, saya akan mengawali penjelasan saya dengan menceritakan apakah itu kalkulus dan mengapa mata kuliah ini menjadi penting. Ya, kemudian nanti secara global saya akan sampaikan cakupan materi yang akan kita pelajari selama perkuliahan ini. Ya, kemudian nanti penjelasan akan saya akhiri dengan menjelaskan materi secara lebih detail. Ya, baik, saya mulai dengan yang pertama. Dalam bahasa Latin, kalkulus diartikan sebagai batu kecil ya, yang digunakan untuk menghitung. Nah, namun kalkulus sendiri adalah ilmu yang sangat tua, bagian dari analisis matematika yang sudah dikembangkan sejak sekitar abad ke-17. Pada dasarnya, kalkulus membahas 2 hal pokok, yaitu turunan dan integral suatu fungsi. Turunan membicarakan laju perubahan suatu variabel terhadap variabel lain, sedangkan integral membahas penjumlahan yang tak berhingga banyaknya dari bagian-bagian yang sangat kecil. Ya, secara geometris, diferensial atau turunan menyatakan kemiringan atau gradien garis singgung ya suatu kurva suatu fungsi ya. Kemudian integral itu membicarakan luas daerah di bawah kurva ya suatu fungsi. Ya, kita ingat bahwa kalau kita menghitung luas suatu daerah yang bentuknya tidak beraturan, kita dapat mendekatinya dengan membagi daerah itu dengan daerah yang kecil-kecil ya, yang luasnya lebih mudah dihitung. Jadi semakin banyak kita membagi daerah itu, maka akan semakin akurat hasil perhitungan luas daerah kita. Gitu. Ya, kemudian kedua konsep ini ya saling terkait dan hubungan di antara mereka ya di antara keduanya itu dinyatakan dalam teorema dasar kalkulus yang nantinya juga akan dipelajari dalam kuliah ini. Nah, kedua konsep tersebut masih terus mengalami perkembangan ya, dan fungsi yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah fungsi yang paling sederhana, yaitu fungsi satu variabel. Pada tingkat lebih lanjut kita akan mempelajari fungsi yang lebih kompleks, misalnya fungsi yang bergantung kepada banyak variabel atau nilai fungsi tersebut berupa vektor. Ya, nah fungsi satu variabel adalah fungsi yang nilainya hanya bergantung kepada satu variabel bebas. Ya, nah sekarang mengapa kita perlu mempelajari kalkulus? Kalkulus bisa dikatakan merupakan pintu gerbang untuk mempelajari konsep-konsep matematika yang lebih lanjut, yang lebih abstrak, yang lebih kompleks, baik konsep yang sifatnya analitik ya maupun yang numerik atau terapan. Ya, konsep yang deterministik maupun konsep yang sifatnya stokastik ya, dan menjadi alat yang ampuh untuk menyelesaikan berbagai masalah nyata. Oleh karena itu kalkulus dipelajari di banyak program studi selain matematika. Ya, karena dapat diterapkan pada banyak bidang ya, seperti teknik ya, fisika, astronomi, sains data, aktuaria ya, pengolahan citra secara digital, kemudian arkeologi, pertanian, ya, ekonomi, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Ya, sebagai contoh, ya, kita dapat memperkirakan umur suatu benda purbakala, misalnya fosil, ya, dengan menggunakan persamaan diferensial. Selain itu, kita juga dapat menentukan pusat massa suatu benda yang mungkin bentuknya tidak beraturan, ya, dengan menggunakan integral. Di bidang ekonomi, kita dapat meramalkan harga saham atau memaksimalkan keuntungan dengan ongkos produksi yang seminimal mungkin ya dengan menggunakan kalkulus ya. Di bidang pertanian kita juga dapat memodelkan pengendalian hama tanaman dengan menggunakan musuh alamnya nanti dengan memanfaatkan diferensial atau turunan ya. Di bidang teknik kita dapat memperkirakan besarnya energi yang berasal dari tekanan air pada dinding suatu bendungan misalnya dengan menggunakan integral. Nah, pada kuliah ini nanti kita juga akan mempelajari beberapa penggunaan turunan dan integral. Gitu. Jadi meskipun nanti kalkulus itu mempelajari
turunan dan integral ya, namun kita membutuhkan banyak hal yang mendasari kedua konsep tersebut. Yang pertama adalah kita mereview kembali materi yang sudah kita peroleh di sekolah menengah ya, tapi dengan pendekatan yang lebih dalam begitu dalam bagian pendahuluan, agar kita siap untuk mempelajari bagian berikutnya, yaitu mengenai fungsi, limit, dan kekontinian ya. Nah, karena yang akan kita turunkan atau kita integralkan kan fungsi ya, jadi kita harus belajar tentang fungsi. Kemudian limit harus benar-benar dipahami ya, karena nanti limit akan muncul dalam definisi turunan maupun integral ya. Kekontinian nanti akan menjadi syarat agar suatu fungsi dapat diturunkan, sehingga harus kita pahami apa yang dimaksud dengan kekontinuan. Selanjutnya kita masuk ke turunan sendiri ya, definisi, sifat, dan sebagainya. Kemudian seperti saya sampaikan sebelumnya ya, kita akan belajar tentang penggunaan turunan. Oke, setelah selesai kita belajar tentang turunan, kita masuk ke integral ya. Kita belajar tentang dua hal nanti, integral tentu dan integral tak tentu. Kemudian nanti kita belajar fungsi transenden. Nah, fungsi transenden ini beberapa sudah pernah dipelajari di sekolah menengah ya, seperti misalnya fungsi trigonometri ya, fungsi logaritma, fungsi eksponen ya, fungsi hiperbolik ya. Kemudian nanti ada fungsi inverse. Nah, mengapa kita belajar fungsi transenden di sini? Karena fungsi transenden ini nanti akan berguna dalam teknik pengintegralan. Nah, kuliah ini nanti akan diakhiri dengan cerita tentang penggunaan integral di berbagai hal. Demikian ya. Jadi saya akan menceritakan sekarang secara lebih detail ya tentang materi perkuliahan ini. Ya, pada bagian pendahuluan ya, kita akan mengulang kembali ya mengenai himpunan bilangan real ya, kemudian konsep nilai mutlak ya, konsep nilai mutlak, kemudian penyelesaian pertaksamaan ya, kemudian kita belajar beberapa sistem koordinat, dan kita akan belajar tentang grafik-grafik fungsi yang sederhana di bagian pendahuluan. Untuk grafik yang lebih canggih nanti kita pelajari di bagian penggunaan turunan ya. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu fungsi, limit, dan kekontinian, kita awali dengan definisi dan grafik fungsi ya. Kemudian jenis-jenis fungsi ya, nanti ada dua ya, fungsi aljabar dan fungsi transenden ya. Fungsi aljabar itu fungsi yang biasa kita jumpai ya, fungsi polinom dan fungsi rasional. Kemudian ada beberapa fungsi istimewa yang nantinya akan kita gunakan dalam integral dan turunan ya. Kemudian ada operasi pada fungsi, kemudian dan yang paling penting di sini adalah konsep limit ya. Limit nanti ada tiga macam ya, ada limit di suatu titik tertentu, atau nilai atau limit yang bernilai tak berhingga, atau limit yang di ketahinggaan gitu. Kemudian nanti bagian ini diakhiri dengan kekontinuan. Nah, pada bagian diferensial kita membahas definisi, sifat-sifat ya, kemudian ya turunan berbagai fungsi ya, bisa fungsi trigonometri, fungsi polinom ya, dan sebagainya. Kemudian kita belajar tentang aturan rantai dan turunan fungsi implisit. Penggunaan turunan ya. Jadi penggunaan turunan nanti ada beberapa yang kita pelajari, yaitu gerak benda sepanjang garis lurus ya, kemudian laju yang berkaitan, kemudian hampiran ya, hampiran nanti ada hampiran linear dan hampiran menggunakan deret Taylor ya. Kemudian kita akan mengilustrasikan bagaimana turunan digunakan untuk mengoptimalkan atau menyelesaikan masalah maksimum minimum ya. Kemudian ini yang saya sampaikan sebelumnya, untuk grafik yang lebih kompleks kita bisa menggunakan turunan untuk mensketsanya ya. Kemudian turunan dapat juga digunakan untuk menentukan limit yang bentuknya sulit ya ditentukan kalau menggunakan konsep limit yang sebelumnya gitu. Kemudian bagian penggunaan turunan akan diakhiri dengan teorema nilai rata-rata yang dapat digunakan untuk memperkirakan kecepatan rata-rata gitu ya. Kemudian pada bagian integral, jadi setelah turunan selesai kita masuk ke bagian integral. Di sana kita akan mempelajari dua hal ya, integral tak tentu dan integral tentu. Kemudian keduanya dikaitkan oleh teorema dasar kalkulus dan dikaitkan juga nanti dengan diferensial ya. Nah, bagian ini akan diakhiri dengan sifat-sifat integral. Bagian selanjutnya adalah mengenai fungsi transenden ya.
pada bagian fungsi transenden ini kita belajar tentang fungsi logaritma ya. Kalau mungkin di sekolah menengah kalian belajar tentang fungsi logaritma mulai dengan yang berbasis 10 ya. Namun di sini kita akan belajar fungsi logaritma maupun fungsi eksponensial itu dengan basis E atau fungsi logaritma natural ya, fungsi E, bilangan E ya. Nah, kemudian fungsi logaritma yang diawali dengan fungsi logaritma natural ini nanti kita bawa ke fungsi logaritma yang umum ya. Kemudian kita juga belajar mengenai penggunaan fungsi logaritma dan eksponensial ya. Kemudian kita belajar juga mengenai fungsi hiperbolik, dan semua fungsi tersebut nanti akan kita pelajari fungsi inversnya ya, dan juga ditentukan turunan dan integralnya gitu. Jadi hasil pembelajaran dari fungsi transenden ini ya nanti akan kita gunakan dalam teknik pengintegralan ya, materi berikutnya ya. Jadi pada dasarnya teknik pengintegralan itu hanya ada dua ya, yaitu teknik substitusi dan teknik integral parsial ya. Bagian-bagian yang selanjutnya itu sebetulnya adalah sama saja dengan teknik integral substitusi atau parsial, hanya diterapkan kepada fungsi-fungsi tertentu, yaitu fungsi trigonometri ya, kemudian substitusi yang merasionalkan ya, dan integral fungsi rasional ya. Nanti bagian ini diakhiri dengan suatu integral yang disebut integral tak wajar, yaitu integral yang boleh jadi batasnya itu tak berhingga ya, atau fungsinya sendiri yang bermasalah ya. Nah, kemudian nanti pada bagian yang terakhir yaitu penggunaan integral, kita akan belajar tentang luas daerah ya, volume benda putar ya, kemudian volume benda dengan penampang tertentu ya, kemudian usaha atau kerja atau pada suatu gaya ya. Kemudian kita juga belajar mengenai momen ya, massa dan pusat massa ya. Jadi saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudah menyampaikan ruang lingkup dari perkuliahan ini. Harapan saya setelah menyimak video ini, kalian akan lebih bersemangat untuk mengikuti perkuliahan ini karena kalian tahu mengapa kalian harus mempelajari kuliah ini. Dan harapan saya juga kalian dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.